tema kultum pada siang kali ini yaitu adalah adab-adab sesama muslim, baik muslim yang ada di sekitar kita ataupun muslim yang jauh dari kita, khususnya saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Salah satu adab sesama muslim yaitu seorang muslim memberikan hak kepada muslim lainnya, siapapun dia, selama ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, selama ia seorang muslim, baik wajahnya cantik tampan ataupun sebaliknya, postur tubuhnya tinggi ataupun pendek, badannya gemuk ataupun kurus, kulitnya putih ataupun hitam, kenal atau tidak kenal, dari suku manapun ia berasal, jika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, jika ia seorang muslim, maka mereka mempunyai hak terhadap kita. Beradab kepada sesama muslim, memberikan hak kepada saudara kita yang muslim, baik yang ada di sekitar kita ataupun jauh dari kita, seperti saudara kita di Palestina. Ini merupakan ibadah yang besar di sisi Allah pahalanya. Hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa manusia terbaik bukan orang yang paling banyak sholat sunnahnya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan amalan yang dikerjakan oleh dirinya sendiri, bukan berlamanya dia iktikaf, tetapi Nabi mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Wa fi riwayatin, di hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Nabi mengatakan, ahabbun nas ilallahi ta'ala, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan amalan pribadi kita, tetapi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan ketika seorang muslim membuat muslim lainnya bahagia, ketika seorang muslim membantu saudara muslim lainnya, ketika seorang muslim menghilangkan kesusahan saudara muslim lainnya, ketika seorang muslim melunasi hutang saudara muslim lainnya, ketika seorang muslim menghilangkan rasa lapar saudara muslim lainnya. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi melanjutkan, dan aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Nabawi, syahran. Berjalan bersama saudaraku muslim untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kita tahu besarnya iktikaf di Masjid Nabawi, bahkan sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi, sholatun fi masjidi afdal min alfi sholah, 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Berarti besar pahala iktikaf di Masjid Nabawi, besar pahala 1 kali sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi, lebih baik daripada 1 bulan. Tetapi ada amalan yang lebih besar pahalanya daripada itu, ada amalan yang lebih baik daripada itu, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu ketika kita membantu saudara muslim kita, ketika kita menolong saudara muslim kita, ketika kita melunasi hutang saudara muslim kita, ketika kita menghilangkan rasa lapar saudara-saudara kita. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengutus murid-muridnya untuk membantu saudara-saudaranya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan kepada muridnya, ajaklah Sabit Al-Banani bersama kalian. Ketika murid-muridnya menghampiri Sabit Al-Banani, ternyata Sabit Al-Banani tidak ikut karena sedang melakukan iktikaf. Kemudian muridnya kembali kepada Hasan Al-Basri mengadukan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ketahuilah, ketika engkau berjalan menolong saudaramu, ketika engkau membantu saudaramu, itu lebih baik daripada haji setelah haji. Itu lebih baik
daripada haji yang kedua kali. Abdullah bin Mubarak pernah berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Mubarak melihat seorang wanita tua yang sedang mencari makanan di tempat sampah. Maka Abdullah bin Mubarak berhenti dan memberikan semua perbekalannya kepada wanita tua tersebut, dan ia tidak jadi berangkat haji. Karena ia tahu besarnya pahala, besarnya keutamaan ketika ia menolong saudaranya dan beradab terhadap sesama muslim, memberikan hak sesama muslim, menolong saudara sesama muslim. Itu adalah cerminan keimanan kita, Pak. Kalau kita mau lihat bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah hubungan kita dengan saudara muslim kita. Apakah kita peduli dengan saudara kita? Apakah kita cinta dengan saudara kita? Apakah kita menolong saudara kita yang membutuhkan pertolongan? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Kalau kita belum peduli dengan saudara kita, kalau kita belum cinta dengan saudara kita, kita tidak menolong, tidak membantu saudara kita yang membutuhkan, berarti kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah saudara kita, pedulilah kepada saudara kita, tolonglah saudara kita yang muslim, baik muslim yang ada di sekitar kita ataupun muslim yang jauh dari kita, khususnya saudara kita yang berada di Palestina. Saudara kita yang ada di Palestina, Pak, mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan bantuan, karena mereka muslim dengan kita seperti satu jasad, kita dengan mereka seperti satu tubuh. Kata Nabi, perumpamaan seorang muslim dan muslim lainnya seperti satu tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain pun akan merasakan sakit. Maka bantulah saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, maka lakukanlah. Ada seorang sahabiah yang bernama Maimunah binti Sa'ad radhiyallahu anha pernah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina." Kemudian Nabi mengatakan, Baitul Maqdis adalah tempat dikumpulkannya seluruh manusia pada hari kiamat, maka datangilah tempat itu, salatlah kamu di dalamnya. Kemudian Maimunah kembali berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya nggak bisa datang ke Baitul Maqdis? Bagaimana jika saya tidak bisa sholat di dalamnya?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jika kamu tidak bisa datang ke Baitul Maqdis, maka kirimlah minyak untuk menyalakan lampu-lampu yang berada di Baitul Maqdis." Kata Nabi, seakan-akan engkau telah mendatangi tempat itu. Nabi memberikan pesan kepada kita, Pak, kalau kita nggak bisa datang langsung membantu saudara kita yang ada di Palestina, maka kirimlah bantuan untuk mereka. Ada 4 cara yang kita bisa lakukan untuk saudara muslim kita yang berada di Palestina. Yang pertama, membantu mereka dengan harta-harta kita, membantu mereka dengan semampu kita. Kita salurkan donasi ke lembaga-lembaga yang terpercaya. Cara yang kedua adalah mendoakan mereka, karena doa adalah senjata orang mukmin. Kalau kita nggak bisa datang ke sana, kita nggak bisa langsung memberikan bantuan, kita kondisinya lemah, doakan mereka. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan umat ini dengan orang lemahnya, dengan salat-salat mereka, dengan keikhlasan mereka, dan dengan doa-doa mereka. Doakan mereka. Cara yang ketiga, sebarkan video-video tentang Palestina sehingga banyak orang melihat dan bertambah kepeduliannya terhadap saudara muslim kita yang berada di Palestina. Kemudian cara yang keempat, memboikot produk-produk untuk melemahkan orang-orang Yahudi. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin dibunuh oleh Yahudi Bani Nadir, Nabi langsung mengerahkan pasukan besar dan mengepung perkampungan Yahudi Bani Nadir selama 6 hari 6 malam. Nabi dan para sahabat memboikot Yahudi Bani Nadir, sehingga ketika ia diboikot, Yahudi Bani Nadir kehabisan makanan, kehabisan kebutuhan pokok mereka. Ketika makanan dan kebutuhan pokok itu habis, Yahudi Bani Nadir menyerah dan keluar dari kota Madinah. Maka kita boikot produk mereka agar mereka
tidak ada lagi yang menyuplai, agar mereka habis kebutuhan mereka untuk menyerang saudara muslim kita yang berada di Palestina, sehingga ketika kebutuhan itu habis mereka menyerah dan keluar dari tanah Palestina, dan warga muslim saudara kita Palestina segera mendapatkan kemenangannya insyaallah taala. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan mendoakan saudara kita yang berada di Palestina. Allahumma ya munzilal kitab, mujriyas sahab, sari al hisab, هازم الأحزاب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا متين اللهم أعز أهل غزة اللهم فرح أهل غزة اللهم ارحم ميتهم اللهم قبل شهيدهم اللهم وجعل لهم وللمسلمين فرجا قريبا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم أقول قولي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.